Jumpa lagi pada pertemuan ke-11 tentang pembelajaran kewirausahaan yang akan mengulas tentang 3 blok dari bisnis model Canvas, yaitu Key Activity, Key Resource, dan yang terakhir adalah Key Partner. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan kembali definisi Key Activity, mengetahui dan menjelaskan kembali komponen-komponen dari Key Activity, mengetahui dan menjelaskan kembali definisi Key Resource, mengetahui dan menjelaskan kembali komponen-komponen dari Key Resource, dan kemudian mengetahui dan menjelaskan kembali definisi Key Partnership, dan yang terakhir adalah mengetahui dan dapat menjelaskan kembali komponen-komponen dari Key Partnership. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang Key Activity. Key Activity adalah aktivitas-aktivitas wajib yang dilakukan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan pada target market. Yang perlu diingat teman-teman, bahwa masing-masing bisnis akan memiliki aktivitas-aktivitas wajib yang tentunya berbeda. Hal itu tergantung dari model bisnis yang dijalankan. Sekalipun sama-sama menjalankan bisnis cafe shop, sama-sama menjalankan bisnis konveksi, apabila model bisnis yang dijalankan itu berbeda, maka dalam menuliskan atau menjelaskan Key Activity tentunya akan berbeda. Kita ambil contoh, misalnya pada bisnis manufaktur dan bisnis produsen, di mana bisnis manufaktur mereka akan memproduksi barang yang ditujukan pada produsen. Contohnya mereka akan memproduksi bahan-bahan mentah, bahan-bahan baku. Tentunya ini aktivitasnya akan berbeda dengan para produsen, di mana mereka, Key Activity mereka adalah ditujukan untuk konsumen akhir. Bagian berikutnya adalah membahas tentang komponen Key Activity, di mana aktivitas-aktivitas di dalam suatu bisnis itu bisa dalam bentuk produksi, dalam bentuk pemecahan masalah, dan dalam bentuk penyediaan suatu platform network. Pada bagian produksi, aktivitas-aktivitas produksi ini umumnya adalah pada jenis usaha manufaktur yang memproduksi bahan baku ataupun bahan mentah, atau pada produsen yang memproduksi barang yang ditujukan pada konsumen akhir. Contohnya adalah dalam produsen sambal botol. Yang dilakukan adalah aktivitasnya mulai dari membeli bahan baku, lalu kemudian memproduksinya, lalu kemudian melakukan proses pemasaran, hingga kemudian pada proses pengiriman. Yang kedua adalah dalam bentuk aktivitas problem solving atau pemecahan masalah. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa konsultan, dokter, pengacara, dan sebagainya. Atau yang ketiga adalah dalam bentuk platform network, di mana mereka akan memiliki suatu customer yang disebut dengan multi-site, yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Seperti yang dilakukan oleh bisnis Alinamed misalnya. Bisnis ini digagas oleh anak-anak muda yang berasal dari Universitas Airlangga. Mereka menyediakan jasa bagaimana mempertemukan dari pasien kepada para dokter untuk mereka bisa konsultasi terhadap kesehatannya. Tentunya dari sini teman-teman bisa mengetahui ya bahwa aktivitas itu berbeda-beda, sekali lagi tergantung dari model bisnisnya. Bagian berikutnya adalah menjelaskan tentang Key Resource. Key Resource adalah sumber daya wajib yang dimiliki agar Key Activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer. Komponen-komponen dari Key Resource adalah physical, intelektual, human, dan finansial. Dalam bentuk fisikal, contohnya adalah ruko, toko, rumah produksi, workshop, gudang, kendaraan bermotor, komputer, laptop, dan berbagai macam bentuk fisik lainnya. Dalam bentuk intelektual, misalnya adanya kontrak-kontrak perjanjian atau MOU, bentuk sertifikasi seperti sertifikasi halal, PIRT, copyright atau hak paten,
dan juga sertifikasi dari Badan POM. Berikutnya adalah human. Dicontohkan adalah para pegawai atau tenaga kerja yang kita miliki atau tenaga kerja tetap atau tenaga kerja harian yang kita rekrut ketika permintaan sedang melonjak. Yang keempat adalah sumber daya dari sisi keuangan. Apakah modal yang digunakan itu berasal dari modal sendiri, modal patungan, mendapatkan dari dana CSR, dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman tentang key resource. Berikutnya adalah tentang key partner. Key partner adalah menjelaskan tentang pihak-pihak yang mendukung atau menunjang key activity dan key resource dengan tujuan untuk mencapai value proposition yang ditawarkan pada customer. Key partnership ini, teman-teman, umumnya adalah orang-orang dari luar organisasi yang sangat membantu pelaksanaan dari bisnis kita. Contohnya siapa? Supplier, vendor, bank, e-wallet, kurir, ekspedisi, brand endorser, dan marketplace. Nah, teman-teman semuanya, terdapat alasan-alasan untuk melakukan partner atau melakukan kerjasama. Yang pertama adalah cost reduction, berikutnya adalah risk reduction, yang ketiga adalah repeat order, dan yang terakhir adalah melakukan acquisition of strengths. Kita bahas yang pertama. Alasan yang pertama adalah cost reduction atau mengurangi biaya. Contohnya, pada produsen sepatu batik mereka akan bekerja sama dengan para produsen insole seperti kain busa, sehingga kemudian sepatunya sama dengan yang dijanjikan pada value proposition-nya, sepatu tersebut terasa empuk. Atau kemudian akan bekerja sama dengan para pengrajin aksesoris untuk menambah cantiknya sepatu tersebut. Yang kedua adalah risk reduction atau mengurangi resiko. Saya lanjutkan pada contoh tadi, seorang produsen sepatu batik melakukan kerjasama dengan koperasi pengrajin sepatu. Tentunya mereka melakukan kerjasama ini diharapkan para pengrajin sepatu memiliki pengalaman yang mumpuni dalam membuat sepatu, sehingga resiko terjadinya kerusakan atau awetnya produk itu akan terjamin. Yang ketiga adalah repeat order. Tentunya menjalin kerjasama dengan para vendor, supplier yang memiliki produk-produk yang berkualitas yang diharapkan adalah mendapatkan kepuasan dari para customer. Customer yang puas tentunya diharapkan mereka akan melakukan pembelian kembali. Yang keempat adalah acquisition of strengths. Artinya adalah membagi dengan mitra kekuatan. Artinya adalah ketika kita bersama-sama tentunya akan saling mendatangkan keuntungan pada berbagai pihak. Contoh adalah pada produsen sepatu tadi. Ketika produsen sepatu batik bekerja sama dengan koperasi pengrajin sepatu batik, selain dari sisi kualitas produk ini mendatangkan keuntungan dan kemudian memenuhi kebutuhan dari permintaan pasar produsen sepatu batik ini, juga akan memberikan penghasilan bagi para pengrajin yang tergabung pada koperasi yang bekerja sama dengan produsen sepatu batik tadi. Nah, teman-teman, tentunya berpartner ini didasarkan pada bahwa ketika kita menjalankan suatu bisnis, itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Lalu, apa sih kriteria untuk berpartner yang baik? Kriteria untuk berpartner yang baik adalah satu, harus ada batasan-batasan yang jelas. Artinya harus ada hitam di atas putih apa hak dan apa kewajibannya. Termasuk juga adalah tentang tenggat waktu berakhirnya kontrak. Selain itu juga harus dapat membangun manfaat bagi kedua belah pihak. Tentunya jangan sampai ketika terjadinya kerjasama ini hanya merugikan satu pihak dan pihak lain itu mendapatkan manfaatnya. Tentunya hal ini menjadi tidak adil. Teman semuanya, demikianlah akhir dari pembelajaran tentang key activity, key resource, dan key partner. Semoga bermanfaat. Terima kasih.